Oke. Go. Wajahmu ya, Kok nak tering wae wajahe? Mana? Wajahe sing ngendi ya kamerane pirang-pirang. Aku live iki video. Iki video kayak live. Sing live sini. Kae. Iki Iki live. Kae apa? Kayak video biasa. Video biasa tering. Sing ayo tering. Ayo tering. Opening, Mbak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berjumpa lagi bersama channelnya tetangga, bukan channelnya itu sama hurufnya Z, yaitu Zulili dan Diana Azumi. Dan di sebelah saya ada tamu yang tidak istimewa. Dia adalah Kontreng. Big applause dong, big applause dong. Kakak kata tepuk doro kan? Iya, Kan big tepuk applause doro. dong Oke. ya. Yo. Selamat malam semuanya. Dia adalah Kontreng. Big applause dong, big applause dong. Kakak kata tepuk doro kan? Iya, Kan big tepuk applause doro. dong Oke. ya. Yo. Selamat malam semuanya. Silakan membahas tentang makanan kita hari ini adalah tempe penyet. Nah, ini adalah makanan kesukaannya kita semua. Makanan tradisional. Biar pikiran kita semakin encer, ya Tri. Sejim. Takkan Dani Cak. Piye? Aku bener karo lho. Diana ditukokne fruity. Ya. Punya Isik gak teh. digawekne teh. Aku njaluk kopi lah kok kemaruk mendol. Jenenge ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Tri. Alhamdulillah. Berarti di konco kemaruk iya ana kelebihan dan kekurangan. Begitu ya teman-teman ya. Udah 3 pena lho, Trengnya enggak? Ya, itu Iya. Jelas. Si kontengke siji ra ndek utang. Nggak mau nang bulan gaji. Teman-teman ya. Kita live di sini. Nah, itu yang di live ini yang di video kita malam ini karena kita sedang berbahagia, sedang membahas tentang hari yang selalu kita bahas tahun pertama, Tring ya. Kowe mau nyapa nyang KJRI. Lah kamu lo lapo nang KJRI karena kita Numpang mendapatkan selfie. undangan. Aku enggak anak selfie kan, Tring. Oh, saya juga tidak. Ada tapi tidak dengan mereka. Maksudnya selfie sama teman-teman saja. Saya tidak sama mereka. Ya karena memang kan undangannya kan selalu menggunakan judul yang secara menarik. Dan sebenarnya saya tahu itu prank Iya. gitu loh. Tak rewangi Ini lari-lari. loh, Rek. Sebenarnya kalau masalah kalian menghadiri di KJRI bagi arek-arek PM itu nggak begitu penting. Iya. Karena isi dari konteks menghadiri hari ini hasilnya itu apa? Dan efeknya ke PMI itu apa? begini, Iya, betul. hari ini adalah acaranya menghabiskan anggaran negara. Itu kan berarti menghabiskan anggaran Iya. negara. Berarti Dan kan saya nggak mewakili Anda. Nah, berarti kan nggak ngefek untuk kita Oh sebagai iya, pekerja ngefek migran. dong ke saya. Dirimu tok sebab Ah. kita, ya enggak? Kenapa kalian nggak ikut? Duh, kita tidak ada undangan. Oh. Only one, you know. Oh, maklum karena tempatnya terbatas. Bukan alasan. Kalau niat ngundang di lapangan disediakan gratis. Oke, ya berarti enggak? nanti kalau di lapangan diprotes lagi. Nggak perlu protes. Orang yang suka memprotes itu ya artinya orang yang nggak sehat atau Berarti Anda bicara saya. ya. Acur guys. Ya memang karena dari judulnya, saya bacakan judulnya ya. Aku membacakan yang sesuai jadi Oke. bisa di ini ya, diklaim nanti ya. Bukan klaim asuransi Pohim BPJS. Ya, ini Agennya BPJS raneng kene ya. Ya aku makanya dalam percakapan ini yang lebih kita bahas itu bukan hasil dari kalian hari ini menghadiri undangan dari KJRI. Menurut kita nggak informasinya nggak ngefek, Iya. yang nggak begitu penting. Sebenarnya gini Iya, loh Bu ya. menurutmu Bi? Acara ini kan dilakukan sejak zaman Pak Tri ya. Pak Tri lah ya, Dan sama. itu sebenarnya kalau tidak salah usulan yang pernah aku dinding di Facebooknya KJRI tahun 2012. Jadi dulu kan KJRI itu Facebook bukan page. Tak dindingi memang itu zamannya Pak Khalif. Jadi saat kasusnya Kartika sebenarnya, bukan kasusnya Erwiana, masih kasusnya Kartika. Jadi sebelumnya, iya, karena kan kita merasa kecolongan saat itu kasusnya Kartika itu tidak diketahui publik setelah mencuat di berita dan itu sudah pada tahap sidang akhir. Jadi benar-benar menyita waktu, mental, pikiran karena semua majikan Hongkong itu bingung kan berita yang iCable kan diulang. Sementara perspektif majikan Hongkong itu adalah mengecam si Kartika ini. Kenapa kamu begitu bodoh?
tidak bisa teriak, tidak lari dan lain sebagainya. Nah, Oke, kita jelaskan bagi mungkin teman-teman yang masih baru pertama kali di Hong Kong dan baru mengikuti ya, kasusnya si Kartika itu seperti apa? kasusnya Kartika itu dulu pernah bekerja di Singapura. Karena mengingat di Singapura sama Hong Kong itu mempunyai aturan yang berbeda. Tidak ada di sana kontrak kerja secara fisik, itu tidak ada secara tertulis, dalam artian karena kontrak kerja di sana hanya persetujuan antara kedua belah pihak yang dimana sudah disahkan oleh MOM, tetapi itu tidak menjadi standar. Itu di Singapura. Dan semua kayak work permit, dokumen itu di bawah majikan. Jadi disimpan sendiri. Iya, tidak, karena memang tidak ada libur. Saat itu kan memang tidak ada libur. Baru kali ini kan baru ada libur. Dan tapi di Singapura sendiri ada undang-undang kayak labor gitu nggak? tidak ada lebornya, tapi undang-undangnya tidak spesifik. Untuk pekerja migran itu nggak spesifik? Tidak spesifik, karena di sana tidak FDH tetapi FDW. Jadi masuknya ke foreign domestic worker. Nah, beda. Terus di sana juga kalau misal ada masalah, kalau menghubungi KBRI itu percuma, karena KBRI itu sebenarnya hanya platform untuk memberikan informasi. Kalau masalah komunikasi, telepon atau apa, mereka tidak menjawab. Itu KBRI Singapura. Jadi kenapa berbeda? Jadi dia nggak taunya ya bekerja di luar negeri sama. Jadi begitu dia masuk ke Hong Kong, dia nggak tahu isi kontrak kerja, dia nggak tahu aturan di Hong Kong, Tata peraturan ketenaga betul, kerjaan lah. nggak tahu. Jadi dia itu nggak digaji, kerja nggak digaji, terus disiksa secara fisik, secara mental oleh majikan perempuan sama majikan laki-laki. Awalnya majikan perempuan saja, terus kemudian merambah ke majikan laki-laki, bahkan termasuk anak-anaknya juga ikut-ikutan. Jadi itu kayak satu keluarga itu memang mempunyai penyakit psikopat ya. Punya yang mantai lah. Terus di situ dia pun juga sampai overstay. Jadi setelah 2 tahun itu Si Kartika itu? iya, disiksa, dianiaya sampai dipukul dengan rantai kepalanya. Kejadian itu di Singapura, bukan di Hong Kong? Di Hong Kong. Jadi karena perbedaan antara Singapura dan Hong Kong, dia nggak tau dan dia nggak boleh libur, nggak ada komunikasi dengan orang luar. Jadi kan dia nggak ngerti. Berarti mindsetnya masih tetap pakai Singapura. Tetapi dia sempat lari sekali waktu itu, pengen lari tapi ketakutan karena kan dokumen nggak bawa. Jadi dia takut. Terus akhirnya dia disiksa sampai parah. Sampai disuruh minum air ciso. Nah, itu kan itu pun setelah ternyata sudah di KJRI, kasusnya sudah ditangani KJRI waktu itu. Kita taunya udah dari berita. Jadi kenapa kita merasa kecolongan sekali, dan diusut punya usut, ini agennya dan PT-nya kok nggak tahu. Sampai akhirnya kenapa KJRI mulai ada perbaikan karena evaluasi dari beberapa kasus tersebut. Setelah setelah si Kartika, Erwiana disusul Erwiana gitu loh. Tapi saat itu Kartika sudah selesai sidang dan kalah. Kok kalah? Karena? Kalahnya karena tidak cukup bukti. Jadi dalam artian bukan tidak cukup bukti ya, dia tidak mampu membuktikan yang sudah yang bersalah, dialami. yang dialami itu tadi. Karena memang tidak mudah, bayangkan 2 tahun lebih dan kamu disuruh mengingat sesuatu yang kamu tidak mau ingat. Itu nggak mudah gitu loh. Dia kalah di persidangan waktu itu. Terus waktu Pak Khalif baru sampai, itu kita udah demo Konjen baru. Ya, konjen baru kita demo. Demonya urusannya Kartika sama urusannya Tahun berapa itu? Tahun 2012 akhir. Waktu itu kita sebelum Pak Khalif itu karena tidak ada konjen, kita demo tapi tidak mendapatkan apa-apa. Terus Pak Khalif baru sampai Februari 2013 kalau tidak salah ya, 2013 Februari kita demo masalah Kartika. Terus selanjutnya masalah Erwiana. Jadi itu kita rangkap. Terus pas di saat Pak Khalif itu juga mulai menyusun tentang kontrak mandiri. Jadi per 1 April itu beliau sudah mempunyai draft tentang kontrak mandiri. Dan juga saat itu kita menyarankan, aku terutama waktu itu membombardir beberapa postingan bahwa menyatakan seharusnya KJRI itu merangkul teman-teman organisasi, mengadakan dialog rutin setiap berapa bulan sekali, tapi bukan sekedar hanya dialog,
artinya kan menginventaris masalah, terus kita mendengarkan solusi yang disampaikan. Tetapi selama ini implementasi di Pak Tri Haryat yang didapat itu setiap kali pertemuan itu bukan inventarisasi masalah. Jadi yang ada adalah memposting kinerja masing-masing. Jadi konselor dari organisasinya ini memposting bahwa saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Terus si KJRI-nya juga dengan pembelaan. Jadi kenapa aku bilang curhatan? Jadi kalau Mbak Diana bilang kemarin pertanyaanku nggak dijawab, makanya kan aku ngomong kamu harusnya tidak bertanya. Iya, soalnya Kamu datang tidak bertanya gitu loh, tapi kamu Pertanyaan pasti datang nggak terjawab. itu justru sudah selesai dari masalah-masalah yang mereka curhatkan, kamu sudah spontan memberikan solusi yang sebenarnya masalah itu ada. Itu prinsipku. Jadi aku setiap hadir di pertemuan kemarin di tahun 2021 Desember, aku di sana tidak bertanya, tapi aku sudah merangkum semuanya dan aku memberikan solusi. Apa yang bisa kamu lakukan? Coronan tak keplai. Jadi seperti itu. Sama sebenarnya kayak kemarin yang 2 jam aku live yang itu sama kan? Aku tidak bertanya, tapi yang aku kasihkan ada beberapa kasus seperti ini. Apa yang harus dilakukan KJRI? Seharusnya seperti ini. Solusi. Iya, jadi justru solusi yang aku sampaikan. Jadi sampai kemarin akhirnya aku males. Karena Tapi menurutmu itu KJRI menerima kritik dan saran nggak? menerima. Kalau menerima pasti menerima. Cuma Tapi untuk tindak ada lanjut. evaluasi untuk Ada merespon. cuman untuk dari Pak Tri Haryat itu memberikan ruang sendiri. Jadi usulan kita dipertimbangkan dan beberapa sudah dijalankan. Tetapi kalau Pak Riki Yang ini kemarin tidak, itu. iya tidak. Dia lebih cenderung mengalibikan diri. Jadi cenderung mengalibikan bahwa Kenapa kita kok dirimu konteksnya bisa ngomong mengalibikan? karena begini, pertama di saat kedatangan Pak Riki Suhendar, saat itu aku sudah menulis beberapa list berapa kekurangan di KJRI itu apa. Kan baru hari ini Pak Yul Yul, menyatakan mau mengadakan hotline baru Januari, padahal itu permintaan di awal Pak Riki dilantik. Pak Riki sudah selesai tugas juga. Itu aku memberikan tulisan panjang Ya, kali Mbak. lebar ya.